Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar operasi aritmetika apa saja yang bisa dilakukan dengan biner. Di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang operasi aritmetika tersebut, tapi untuk perkalian dan pembagian biner ya. Nah, kan kita sudah belajar apa tuh, penjumlahan, pengurangan, perkalian langsung biner, sign dan unsigned bit, perluasan bit tanda, kemudian operasi shift, rotate, sampai terakhir itu rasanya tentang floating point ya. Komplement 1 dan komplement 2 juga. Nah, di sini kita akan sambung ke perkalian dan pembagian. Hanya bedanya adalah kita menggunakan algoritma untuk pembagian dan perkaliannya, bukan dengan operasi biner langsung ya. Kenapa begitu? Ya karena komputer itu dirancang agar efektif tapi juga efisien, hemat daya, hemat biaya gitu ya. Kalau komputer itu dirancang, misalnya dia menggunakan dalam melakukan operasi aritmetika itu pakai bilangan, pakai ini secara langsung ya, jumlah secara langsung kali bagi secara langsung, maka nanti kalau dijadikan arsitektur komputernya ya yang bisa melakukan operasi tersebut, maka harga komponen dari komputer tersebut akan mahal ya, karena ribet tuh ya teman-teman. Udah mungkin bagi yang nonton yang kemarin itu perkalian pembagian dan perkalian pengurangan dan penjumlahan itu sangat ribet, apalagi kalau angka-angkanya banyak. Berarti kalau banyak angka akan ada banyak komponen komputer dong, ya kan? Otomatis harga komputer akan mahal dan rumit ya kan. Nah, jadi operasi langsung pada biner itu biasanya nggak dipakai. Dia komputer dibangun untuk efisien kan, maka dicarilah jalan lain ya kan. Contohnya aja nih, untuk perkalian itu dia pakai algoritma yang mana algoritmanya itu sama sekali tidak ada perkaliannya. Nanti kita lihat ya. Supaya apa? Supaya perkalian itu, supaya operasi aritmetikanya dan pengolahan data lain itu bisa lebih sederhana ya. Lebih sederhana sehingga arsitektur komputer lebih murah, tapi dengan mempertahankan atau malah kinerjanya meningkat. Nah, gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke slide pertama. Nah, kita bahas perkalian dulu ya, bahwa untuk perkalian biner itu bisa dengan cara langsung yang kemarin kita bahas ya. 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 0, dan seterusnya. Atau bisa menggunakan algoritma perkalian tak bertanda. Ini jelas sekali komputer tidak menggunakan ini, karena komputer itu bisa mengoperasikan bilangan bertanda positif atau negatif ya kan. Hanya saja mempelajari ini akan mempermudah teman-teman memahami alur pengerjaan perkalian yang nanti bisa digunakan sebagai bekal nih untuk mempelajari algoritma Booth, yaitu untuk perkalian bilangan bertanda. Nah, itu teman-teman. Oke, kalau perkalian langsung kita sudah bahas sebelumnya, maka kita lompat ke perkalian tak bertanda. Nah, nih. Oke, kalau perkalian langsung itu kan sangat dia mengoperasikan bit-bitnya langsung ya kan. Misalnya 111 dikali 001, maka nanti 111 dikali bit 1 lagi, bit dikali bit 0 dikali bit 0 lagi, itu kan dijumlah. Nah, itu kan mengoperasikan semua bitnya secara langsung. Tapi kalau algoritma perkalian, sebutannya di sini unsigned bit ya. Masih ingat unsigned? Unsigned itu artinya tak bertanda. Unsigned bit ini dia daripada dia menggunakan operasi dibanding dia menggunakan operasi perkalian langsung ya, dia lebih mengedepankan alur atau tahapan logis dalam mencari hasil perkaliannya. Sehingga apa? Sehingga nanti teman-teman bisa lihat di sini tahapannya ya. Nggak ada sama sekali itu perkalian ya. Yang adanya adalah logika nih, penjumlahan, pengurangan, logika lagi kan, sampai nanti hasilnya ketemu. Nah, jadi sama sekali nggak ada perkaliannya itu teman-teman ya. Jadi
Kalau menggunakan algoritma ini berarti komponen komputer itu, arsitekturnya ya, bisa dibikin hanya pakai komponen logika, ya kan? Penjumlahan sama pengurangan, ya kan? Komponen logika, pengurangan sama penjumlahan, nggak usah ada perkalian, karena ternyata perkalian bisa bisa dilakukan dengan mengikuti alur ini. Nah, gitu ya. Nah, itu pentingnya pengembangan algoritma dalam ini meningkatkan kinerja komputer tapi tetap mempertahankan harganya. Nah, itu maksudnya ya. Oke. Nah, gitu. Kemudian nanti ada perkalian algoritma untuk bertanda juga ya. Maka dari itu untuk algoritma ini dia nggak bisa digunakan untuk bilangan negatif, hanya bisa positif ya. Apa ciri bilangan biner positif? Cirinya adalah bit paling kiri atau MSB, most significant bit. Itu dia nilainya 0. Nah, kalau negatif nilainya adalah 1. Itu ya. Nah, tapi kalau dalam perkalian tak bertanda ini ya berarti mau dia 0, mau dia 1 itu tetap dianggap positif ya. Nah, nanti tergantung konteks soal misalnya ya. Apakah nanti dia menggunakan perkalian ini untuk mencari hasil perkalian bit algoritma ini ya, atau nanti algoritma lain. Kita cek aja ya nanti. Kemudian dalam perkalian itu teman-teman ada angka yang disebut sebagai pengali atau multiplier. Nanti kita lihat ya. Dan ada yang disebut sebagai multiplikan. Nah, apa itu multiplier? Apa itu multiplikan? Kalau di sini contohnya 3 kali 7 ya. 3 dikali 7. Mana yang multiplier? Mana yang multiplikan? Atau 3 kali 7. Nah, pengali, bilangan pengali itu multiplier, multiplikan adalah bilangan yang dikali. Oke. Gimana cara mengetahuinya? Apakah multiplier itu biasanya disebut Q. Ini multiplier. Kalau multiplikan disebut M ya. Bisa jadi ini M, bisa jadi ini Q. Gimana cara mencarinya? Ya tentu cara mencarinya teman-teman harus paham dulu konsep dasar perkalian itu. Perkalian kan sebenarnya penjumlahan yang dilakukan berulang-ulang ya. Contoh nih 3 kali 7 tadi. Apakah? Nah, teman-teman harus tahu nih. Apakah 3 kali 7 itu sama dengan penjumlahan 3 dilakukan sebanyak 7 kali atau penjumlahan 7 yang dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, karena ini yang menentukan ada apa? Multiplier adalah angka yang menentukan berapa jumlah perkaliannya, sedangkan multiplikan adalah angka yang dijumlah sebanyak sekian kalinya. Nah, makanya harus paham ini. Oke, saya kasih ini dah, kasih clue. Kasih jawaban aja, bukan clue lagi. Mana nih yang benar 3 kali 7? Apakah 3 dijumlah sebanyak 7 kali atau 7 dijumlah sebanyak 3 kali? Teman-teman bisa pahami dari ini ya, kalimatnya. Coba kita jadikan 3 kali 7 itu dalam bahasa Indonesia. 3 kali 7. Nah, berarti ini adalah penjumlahan 7 yang dilakukan sebanyak 3 kali. 3 kali 7 kan? 3 kali 7. 7-nya 3 kali. Nah, gitu. Bener dong. Yang ini berarti ya, yang ini ya. Nah, 7-nya 3 kali. Kenapa? Coba deh. Misalkan ada ini ya. Kertas dilipat lipat kertasnya 7 kali, lipat kertasnya 7 kali, 7 kali lipat. Nah, ini apakah 7-nya yang lipat kali? Kalau 7-nya yang lipat kali itu berarti yang ini kan, 7-nya lipat kali atau lipatnya yang 7 kali. Nah, ya jelas lipatnya 7 kali kan, berarti karena lipat ini posisinya di sini kan, di kanan dari tanda kali, berarti lipatnya adalah 7. Nah, berapa kali pengulangan? Ya berarti yang ini. Nah, gitu teman-teman.
Berarti yang dikali atau multiplikan adalah angka 7, sedangkan multiplier atau jumlah pengulangan penjumlahan dalam multiplier, pengali gitulah ya, yang menentukan berapa jumlah penambahan di sini adalah 3. Nah, gitu cara memahaminya ya. Artinya tadi lipatnya 7 kali, sama seperti ini ya. Bukan 7-nya lipat kali. Gimana caranya 7-nya lipat kali? Kan gak masuk akal. Oke, jadi di sini teman-teman bisa paham bahwa multiplikan di sini adalah 7 dan multiplier atau pengalinya adalah 3 ya. Oke. Multiplier dilambangkan dengan Q ya tadi, dan multiplikan M ya. Nah, karena ini komputer, nanti di sini terkait algoritma ya. Ada nanti simbol atau lambang untuk CF atau kepanjangan dari carry flag ya. Nilai defaultnya nanti 0. Nanti ada juga A atau singkatan dari akumulator, nilai defaultnya 0 juga. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa dalam bit itu ada least significant bit dan ada yang most significant bit. Nah, most dan least ya. Bit yang paling rendah nilainya. Gimana cara pahamnya? Contoh nih. 1 misalnya 0 1 1 1 tuh. Mana LSB-nya? Least significant bit yang ini. Ini adalah LSB, bit dengan nilai terendah. Kenapa disebut rendah? Karena nilai bit ini kan hanya 2 pangkat 0, ya kan? Semakin ke kiri, maka nilai bitnya semakin tinggi, ya. Tapi sayangnya ini adalah 0 ya, berarti MSB-nya enggak, MSB tetap yang ini ya sebenarnya. Anggap aja ini 1. Nah, 1. Nah, bit yang paling kiri adalah bit yang paling besar ya, MSB ya. Paling besar nilainya, karena ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 kan 8 ya kan, kalau ini 1. Nah, itu MSB dan LSB. Jadi di sini kita perlu tahu LSB-nya berapa ya. LSB adalah bit paling kanan. Contoh di sini 2 kali 64 ya. Nanti kita mengenal Q, M, dan N. Oh, ada lagi nih N di sini ya, salah nih. Jumlah bit N, nanti ada jumlah bit juga atau simbolnya adalah N. Pada Q dan M biasanya dalam kelipatan 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi kalau kita bikin ini, kalau kita pakai algoritma ini untuk nyari hasil perkalian itu nggak boleh misalnya 3 kali 7 ya. 3 itu kan gini. Ya 3 ya. Nggak boleh cuma 2 digit, nggak boleh. Ini 3, ini 7. Jangan pakai digit angka aslinya. Ini kan digit angka asli 7 kan 111. 3 itu kan 11 aja. Nah, tapi bikinlah dalam format 4 bit, 8 bit, 16 bit dan seterusnya. Nah, jadi 3 ini jadikan 0011 dan 7-nya jadikan 0111. 4 bit ya. Kalau nggak cukup 4 bit, jangan bikin 5 bit, tapi 8 bit. Nah, supaya apa? Ini nanti berkaitan dengan hasil perkalian yang didapat dari algoritma perkaliannya. Kalau bitnya nggak kelipatan 4, 8, 16 dan seterusnya, kelipatan pangkat 2 gitu ya, maka nanti hasil perkaliannya pasti salah ya, karena jumlah bit ini akan menentukan berapa langkah yang dilakukan ya. Saya udah pernah nyoba dan hasilnya salah kalau nggak kelipatan 4, 8, 16 ya. Teman-teman kalau mau coba silahkan aja buktikan apakah betul pernyataan ini. Oke, nah contoh di sini. Ini tadi mungkin ke enter ya. Oh gitu ya. Oke. Nah ini ya. Nah contoh. Sini ada bilangan 2 kali 64. Maka yang mana berapa sih multipliernya? Multiplier tuh pengalinya. 2 berarti Q-nya atau bitnya 0010B. Nih, lihat. Jadikan dalam bit 4 bit ya. M-nya berapa? 64. 64 itu adalah bit tandanya dulu ya. 01. Enggak usah sih bit tandanya. Ini kan 64 1 2 3 4 5 6 7. Nah, digenapin jadi 8 ya. Nah, kalau bisa karena ini paling banyak digitnya adalah 64, maka 2-nya juga ikut
64. Duanya juga dijadikan 8 digit. Kan ini 8 digit tuh. Nah, gini ya. Bagi 2 kan 8 digit. Nah, ini juga jadikan 8 digit gitu. Kalau nggak gini nanti teman-teman biasanya akan menghasilkan kesalahan dalam algoritma ini ketika mencari hasil perkaliannya. Gitu ya. Oke, maka di sini n-nya adalah 8. LSB-nya yang mana? List significant bit LSB dilihat dari Q-nya. Q-nya yang mana? Q bit yang paling kanan dari ini, salah ini. Bukan salah sih, kurang. Dari Q atau multiplier. Ya. Bit paling kanan yang mana? Yang ini nih. Nah, berarti Q-nya adalah 0 ya. Bukan Q sih, sebutannya adalah LSB itu. LSB itu simbolnya adalah Q0. Q0. Ini harusnya Q indeksnya kecil. Harusnya tulisannya gini. Q0 gitu ya, tapi karena susah di PowerPoint bikin indeks ya, begini aja nggak apa-apa. Q0. Q0-nya berapa atau LSB adalah nih 0. Nanti kalau di sini 1 ya berarti 1 LSB-nya ya. Dilihat bit paling kanannya. Oke. Saya kira teman-teman udah bisa mengenali ini ya. Bisa mengenali simbol-simbol yang digunakan dalam algoritma perkalian unsigned bit. Sekarang mari kita lihat algoritmanya. Di sini kayaknya agak ini. Oh enggak apa-apa lah. Jelas saja ya. Enggak terlalu kecil ya. Nah, gimana cara kerja algoritma unsigned bit? Pertama-tama dia dimulai dengan terminator start, mulai ya. Mulai secara otomatis langsung kasih A sama dengan 0, CF sama dengan 0, Q-nya periksa dari soal ya. Kalau dari tadi 2 kali 64 berarti Q-nya adalah 2, Q-nya 64, N-nya lihat jumlah bit terbanyak antara Q dan M ya. Ambil yang paling banyak ya. Misalkan ini tadi 2 hanya perlu 4 bit, kalau 64 tuh perlu 8. Berarti yang diambil yang 8 bit ini ya. N-nya 8. Jadi cara bacanya mulai tentukan A, CF, Q, A sama dengan 0, CF sama dengan 0, Q sama dengan multiplier, M sama dengan multiplikan, dan M sama dengan jumlah bit. Tahap 2-nya uji LSB atau periksa nilai LSB dari binirnya. Kalau dia bernilai 0 maka lakukan operasi A sama dengan A plus 0. Baru nanti geser kanan ya kan. Geser kanan, yang mana yang geser kanan? Oh enggak, jangan kayak gitu deh. Kalau dia 0, lakukan A sama dengan A plus 0. A yang ini ya. Kalau dia LSB-nya 1, maka A sama dengan A plus M. A plus multiplikan. Nah, jadi ketika dia 0 yang ini, else kan yang ini. Nah, jadi ada 1, 2 tahap. Tahap kedua ini adalah percabangan ya. Jika 0 maka ini, else maka yang ini. Tahap 3-nya geser kanan carry flag atau CF, A dan Q. Geser kanan. Tahu ya operasi geser kanan, shift right yang di video sebelumnya sudah dibahas. Shift right sebanyak 1 kali ke kanan. Yang 3 ini. Setelah shift right baru nilai n-nya dikurang dengan 1. N sama dengan n kurang 1. Berarti n-nya kan tadi kalau contoh yang ini n-nya 8. Sekarang 8 berarti dikurang 1 menjadi 7. Nah, berarti tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, tahap 5-nya periksa apakah n sama dengan 0. Artinya apakah perulangan itu sudah selesai atau belum. Ya kan dia meriksanya dari n kan. Apakah semua bit sudah dioperasikan gitu. Kalau ya, kalau n-nya sama dengan 0 berarti udah habis bitnya ya. Hasilnya pasti ketahuan dari algoritmanya nanti kalau udah 0. Ya, berarti stop. Tapi kalau masih belum selesai, n-nya kan masih 7 tadi. Udah balik lagi ke pengujian LSB. Ini berarti ini tadi tahap 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, baru ketika dia sudah diulang sebanyak 8 kali ini ya, nanti dia akan mencapai n sama dengan 0 baru selesai gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahap ya dalam algoritma perkalian biner tak bertanda. Coba kita kasih contoh di sini. Nah ini teman-teman.
Kita kasih contoh. Carilah hasil perkalian biner dari bilangan 8 kali 6 dan 3 kali min 7. Nah, saya jawabnya gini ya. Mulai dari sini dulu deh, soal kedua. Untuk soal kedua, jawabannya adalah soal invalid. Ya, kenapa invalid? Ya karena tadi soalnya minta diselesaikan pakai algoritma bit, unsigned bit. Tapi kok bilangannya ada yang negatif. Nah, nggak boleh ya, algoritma unsigned bit nggak boleh, maka jawaban yang benar adalah soal invalid atau tidak sah karena algoritma perkalian unsigned bit hanya untuk biner positif. Sedangkan minus 7 dari soal ini bertanda negatif. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, berarti ini gampang. Gampang ya. Jadi teman-teman harus jeli dalam mengamati soal. Kemudian kita ke soal nomor 1, 8 kali 6. Ini pengen saya hapus tapi saya takutnya lupa gitu ya. Oke. Atau teman-teman ini dulu lah, saya tandai ya. Jangan kita. Saya kasih di sini Excel aja ya. Excel. Gitu. Excel. Nah, dari soal teman-teman harus tahu dulu apa aja variabel-variabel yang diperlukan untuk algoritma. Pertama teman-teman cari, boleh mulai dari A, Q, F, CF dan seterusnya ya. Kita mulai dari Q aja. Pengalinya yang mana? Nih, ya ini ingat-ingat ya, ini pengalinya yaitu 8 ya. 8 kita kasih di sini. Nih. Cara saya menghasilkan ini ya. Nah, kita kasih Q sama dengan nggak boleh. Sama dengan berapa? 8. Apalagi yang kita ketahui? M atau multiplikan bilangan yang dikali sama dengan 6 ya kan. Nih Q, ini M. Biner dari 8 berapa? Biner dari 8 itu adalah 1000. Nah, ini udah 4 bit ya. Ya udah nggak usah diapa-apain lagi. Nggak perlu ada bit tanda karena ini kan udah jelas bilangan unsigned ya. Oke, kalau biner untuk Untuk 6 berapa? Adalah 4 tambah 2, 110 gitu kan. Jadikan 4 bit sehingga menjadi 0110 gitu. Gitu ya, harus jadikan 4 bit. Soalnya 0110 gitu. Oke. Berarti di sini kita bisa tahu apa? N, jumlah bitnya. Berapa jumlah bit paling banyak di antara Q dan M? Cuma 4 ya, dua-duanya sama 4. Berarti di sini N-nya sama dengan 4 gitu guys. N sama dengan 4. Nah gitu ya. Berarti nanti perulangan dalam algoritmanya dilakukan 4 kali, tahapannya 4 kali. Ini dilakukan 4 kali. Oke, ya kan? Nah, ini 4 kali. Step 1, 2, 3, 4. Oke, habis itu apa lagi? Di algoritmanya itu otomatis C A sama dengan 0, berarti A di sini sama dengan 0. Kemudian apa? CF sama dengan 0 juga. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau sudah semuanya, masih ada LSB ya. LSB lihat LSB dari Q ya, atau disebut juga Q0. Q0-nya berapa? LSB dari Q. Lihat di sini. Nih. Ini adalah Q0, Q1, Q2, Q3 ya kan? Ya kan? Berarti Q0-nya adalah 0. Ya udah, tulis saja 0. Nah, begitu. Baru semuanya teman-teman masukin ke tabel ya. Teman-teman bikin tabel dulu. Kasih di sini labelnya CF, A, Q, M. Kasih CF, A, Q, M. Urutannya boleh beda-beda, tapi saya saranin ikut yang contoh aja ya. Bisa A dulu, Q dulu, M dulu boleh. Cuma bagusnya sih ikut contoh aja. Lalu masukin nilainya. CF itu bitnya cuma 1 tunggal. Jadi karena dia tunggal ya udah 0. Nah, yang A ini saya lupa. Ini harus sesuai dengan jumlah N untuk bit 0-nya.
kan jumlah n-nya 4, berarti bitnya di sini 4. Nah gitu. Jadi di sini 0000. Nah gitu ya teman-teman. Q-nya berapa? Nih bitnya ini 1000, M-nya berapa? 0110. Nah baru deh kita lakukan operasi algoritmanya. Bentar. Oke, nanti kita buktikan apakah nanti sama seperti ini hasilnya ya di Excel atau saya salah. Kalau yang di sini udah pasti benar ya. Oke, yang pertama kita ini sudah dilakukan. Yang kedua lihat LSB 1 atau 0 LSB-nya. LSB tadi Q ya. Coba kita cek Q-nya. Apakah 0 atau dia 1? Oh, ternyata LSB atau Q0-nya adalah 0, berarti ke sini. A sama dengan A plus 0. Nah, gitu. A berarti di sini A di tahap 2 ini tahap pertama ya. Tahap 2 ini A sama dengan A plus 0. A plus 0, 0 tambah 0 berapa? 0. Ya udah, kasih 0 aja. 0, 0, 0, 0. Gitu ya. Baru teman-teman yang lain CF itu diturunin aja nilainya. Nah, gitu. M-nya juga. Q dan M-nya juga gitu, karena yang dilakukan hanya operasi ini. Lalu geser kanan CF, A, dan Q. Nah udah tahu ya caranya ya. Coba nih CF dulu, karena dia geser kanan berarti mulai dari sini geser kanan, nanti yang ini masuk ke sini ya nilainya, yang CF juga masuk sini. Q berarti menjadi 0, 0 yang ini masuk sini kan, 100 gitu. 0100 ya, karena geser satu digit ke kanan kan. Kalau lupa shift lihat video sebelumnya. Yang ini ya tetap 0 kan, karena CF-nya 0, yang ininya 0. 0, 0, 0, 0. Nah gitu. Yang ini 0 juga. Geser kanan. Lalu N kurang 1. N-nya tadi di sini N-nya adalah 4. Masih 4 ya. Nah, di sini N kurang 1 berarti berapa? Di sini masih 4 kan. Di sini berarti N kurang 1. Sini aja lah. N kurang 1 sama dengan 3. Ya, 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, berarti 3. Apakah masuk ke sini? Apakah N sama dengan 0? Belum. Ya, belum. Nah, nih. Berarti di sini adalah tahap 1. Tahap 1. Oke, 1. Nah, tahap 1 balik ke sini karena dia belum sama dengan 1. Lihat lagi LSB-nya. Apakah LSB-nya 0 atau 1? Lihat di LSB dari Q. 0 ya. Nah, berarti A sama dengan A plus 0 lagi. A-nya berapa nilainya? 0. Berarti tambah 0 ya 0 lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Turunin lagi nilai yang lain nih, copy paste. Oh, yang kalau yang M ini selalu nilainya sama ya, karena nggak dirubah-rubah. Nah, ini tahap 2 kan. Habis ini geser ke kanan. Nah, geser kanan CF AQ berarti, oh salah saya, kok nggak ini. Oh di sini deh, di sini. T2. Ini nama tahapannya adalah, kalau yang pertama ini kan inisialisasi ya, inisialisasi. Semua angka dimasukin ke tabelnya ya. Nah ini N. Semua angka dimasukin ke tabel. Kalau yang ini adalah A sama dengan A plus 0. Ini geser kanan ya. Tahap 1. Yang ini A sama dengan A plus 0 juga. Nah baru kita geser kanan. CF A Q. Geser lagi. Mulai dari Q geser, berarti ini menjadi 0010 ya kan, satunya pindah ke sini, ini hilang, ini tetap 000, kemudian ini 0. Nah gitu ya, geser kan, ini geser tetap 0 ya. Ini masih tahap ketiga ya, tahap ketiga. Lalu di sini tahap 3 ya. Nah gini, habis itu kalau sudah digeser N kurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Periksa apakah 3 nya sama dengan 0. Enggak, berarti balik lagi. Nah ini berarti
tahap ketiga sampai sini. Balik lagi, lihat LSB. LSB-nya apakah 0 atau 1? LSB-nya yang ini ya, masih 0. Wih, salah. Kok saya 0 0 1 0 gitu ya. Nah, masih 0, berarti di sini A plus sama dengan 0. 0 masih kan? Ya, 0 0 0 0. Kemudian CF-nya turun juga. Ini masih 2 juga. Ini masih turun, ini juga masih turun, ini masih turun. Ini tahap 1 2, tahap 2 ya, astaga, pantesan ya. Nah, jadi teman-teman harus jeli juga. Salah ngasih label tahap itu salah juga ya nanti hasilnya. Oke, kemudian di sini berarti ini tahap 3 kan? Tahap 3. Ini adalah A plus 0. Nah, baru kita geser kanan tadi. Kan tadi baru di sini, kemudian kita geser kanan. Geser kanan. Q-nya geser kanan berarti menjadi 0 0 0 1. Yang ini geser ke sini ya tinggal jadi tetap aja 0 ya. Kemudian yang ini 0 juga. Nah, ini masih tahap kedua. Geser kanan, N kurang 1. 2 kurang 1 berapa ya? 1. Nah, udah. Ini ikut turun. Nah, ini jadi tahap 3, tapi ini geser kanan ya. Keterangannya, ini keterangan aja. Apakah sekarang N sama dengan 0? Masih belum. Oke, cek lagi LSB-nya. Berapa sekarang LSB? 1 atau 0? 1 ternyata. Nih LSB-nya ya. 0 0 0 1. Nah, sorry guys. LSB 1 berarti kita ke kanan sini, bukan yang A plus 0. Berarti di sini A plus M. A-nya adalah 0 ditambah M-nya berapa nih? 6 ya. Berarti ya udah 0 tambah 0 1 1 0 adalah tinggal ditambahin aja nih. 0 tinggal diganti aja 0-nya jadi M gitu kan. 0 1 1 0. Oke. Q-nya tetap, M-nya tetap, CF-nya tetap dulu. Nah, ini juga tetap. Ini tahap 4. Tahap 4. Tapi bukan A plus 0, melainkan A plus M. Ya kan? Plus M geser kanan. Yang mana geser kanan? Nih yang ini. Q, CF, AQ. Nah, sekarang ini menjadi 0 0 0 0. Ya kan? Nah, aduh. 0 0 0 0. Kemudian yang ini menjadi berapa nih? Yang ini menjadi 0 0 1 1 ya kan? 0 yang ini masuk sini, 0 kalau yang ini nah, jadi seperti ini. Ini tetap 0, ini tetap 1. Ini T4. Tuh, T4 geser kanan. Ya. Oke. Sekarang geser kanan udah, N kurang 1 berarti 0. Nah, masuk ke sini apakah N sama dengan 0? Ya, ternyata berarti stop. Nah, inilah hasilnya. Dua biner ini akan menjadi hasil apa nih? Hasil dari perkalian 6 dan 4. 8 kali 8 kali 6. Sorry. 8 kali 6 berapa? 48. 48 tuh binernya berapa? Teman-teman bisa cek di kalkulator juga ya. 48 adalah 48 yang mendekati 48 berarti 32 kan? 32 kurang berarti ini 6 1 ya kan? Nah, berarti 16 yang mendekati 16 berarti 16 ya udah. 32 dan 16. 32 16 8 4 2 satunya 0 juga. Satunya 0. Kemudian 1 2 3 4, nah tambah 2 digit. Nah, sama enggak? 0 0 0 1 1 sama kan di A-nya nih. 0 0 0 0 untuk Q-nya. Nah, ini adalah untuk hasil dari perkalian. Nah, coba kita lihat di sini. Lihat di sini. Tuh, sama ya teman-teman ya. Tuh. Step 1 2 3 dan 4. Nah, tapi kalau ini dia stepnya dia agak dikurangi ya. Dikurangi itu yang mana nih? Yang ini. A0 A sama dengan A plus 0 nya enggak di ini, enggak di apa, A plus 0 nya geser kanannya itu dia jadi satu tabel gitu, jadi satu tabel, jadi satu baris
Kalau yang di slide ini, kalau yang di Excel nih saya jadikan satu ini satu baris, ini digabung ke sini ya. Jadi dia jadi ada 2 baris. Pakainya yang mana ya teman-teman, tergantung soal, nanti akan disediakan tabel ya. Misalkan di soalnya disediakan tabel 8 kali 6, tabelnya udah sedemikian rupa begini. Nah berarti bikinnya sesuai dengan sesuai dengan jumlah baris tabelnya, nggak boleh lebih. Jangan pakai Excel berarti ya. Tapi kalau format tabelnya nggak ditentuin, berarti teman-teman boleh pakai yang ini, boleh pakai yang dijabarkan gitu. Oke, misalkan di sini saya ulangi lah ya, nilai awalnya dia 000, kemudian geser kanan ya, A plus 0 kan di sini 0, geser kanan, ini geser ke sini, nah ini turun ke sini. Pokoknya multiplikan tuh akan selalu sama nilainya ya. Geser kanan, udah selesai. N-nya kurang 1, berarti N-nya 3 ya kan. Berarti cek LSB-nya masih 0, berarti A-nya tambah 0 ya kan. Tambah 0, Q habis tambah 0, geser semuanya yang ini. Geser kanan, ini berarti jadi 0010 ya. Kemudian N-nya dikurang lagi jadi 2. Nah, masih dicek lagi. Lihat LSB-nya masih 0, berarti di sini A plus 0 lagi. Set sama. Ini kemudian setelah A plus 0 langsung geser semuanya jadi 0000. Nah, ini geser ke sini jadi 0001 ya kan. Nah, sekarang lihat di sini A-nya sama dengan Q-nya, lihat LSB-nya. LSB-nya 1, berarti A plus M ya kan. A plus M, ya udah. A-nya tadi 0, M-nya 4, berarti 4. Oke. Di sini Q-nya turun. Nah, lalu geser kanan nih menjadi 0. Ini geser kanan kan jadi 0, 000. Yang ini ikutnya geser ke sini. Yang ini 0 ini gesernya ke sini, satunya geser ke kanan kan hilang. Nah, ini jadi geser ke kanan juga menjadi 0011 gitu ya. Ini geser ke sini. Nah, begitu teman-teman. Sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Kalau yang ini 1, berarti di sini masuknya ke sini. Ya, 1 ini nanti masuknya ke sini ya, 1 yang di sini. Susahnya. 1 di sini nanti masuk sini. Kalau itu 1, tapi kan karena dia 0, udah dia 0. Nah, itu teman-teman ya. Itu caranya. Jadi boleh ikut yang ini atau ikut yang ini. Nah, untuk cara pengerjaannya. Yang ini kan lebih dijabarkan sehingga lebih mudah ya. Kalau yang ini lebih disederhanakan, hemat baris. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukannya. Coba nanti latihan ya, pakai angka yang lain. Intinya adalah kalau latihan itu lihat hasil di sini ya. Berapa kali nanti pengulangannya, tinggal lihat N-nya berapa. Hasilnya lihat yang ini, bandingkan dengan kalkulator misalnya. Gitu ya. Oke, lanjut kita ke algoritma perkalian 2, yaitu pakai algoritma Booth. Karena algoritma unsigned bit itu pastinya nggak dipakai ya, bisa aja dipakai tapi sangat-sangat terbatas pada bilangan positif biner. Makanya kalau kita pengen pakai mengoperasikan bilangan biner negatif, biasanya pakai algoritma Booth. Oke, algoritma Booth sering digunakan untuk sign bit bilangan bertanda positif atau negatif. Tadi positif biner itu ditandai dengan 0, negatifnya ditandai dengan 1 pada angka paling kiri atau MSB. Prinsipnya adalah bahwa algoritma Booth tidak mengandung adanya perkalian sama sekali. Ya sama aja kayak yang tadi ya. Hanya ada penjumlahan dari pola-pola multiplikan yang digeser secara tepat. Hanya ada penjumlahan sama pengurangan sih nih. Ya, jadi kalimat ini kurang tepat juga. Nah, ada tambahan dalam algoritma Booth, variabel-variabelnya. Nah, yang di atas ini apa? Nah, ini adalah diagram blok untuk arsitektur rangkaian algoritma Booth. Kalau algoritma ini dibikin dalam bentuk struktur atau arsitektur rangkaian pengali dalam CPU ya, maka komponen yang dipakai adalah ini gitu ya. Oke, ada akumulator, adder, ada apa lagi nih,
ada untuk memori menaruh multiplier, multiplikan dan seterusnya. Oke. Nantilah itu ya. Di sini ada variabel A. A itu adalah akumulator, nilai akumulator itu selalu 0 ya, 0. Jumlah nolnya selalu sesuai dengan jumlah berapa digit n ya. Ada Q-1. Nah, Q-1 tuh ini. Kalau ini kan 8 tadi gini ya. Nah, ini adalah Q0. Ini Q0. Nah, Q-1 tuh pasti indeksnya di sini dan nilainya pasti 0. Q-1 ya. Q-1 tuh yang di sebelah kanan dari Q0. Nah, ini nilainya defaultnya 0 juga. Ya, defaultnya 0. Q multiplier sama aja dengan yang algoritma sebelumnya. M multiplikan sama juga. N adalah jumlah bit kelipatan 4, 8 dan seterusnya. Oke, kalau cara kerjanya gini. Pertama ada berapa ya? 1, 2 ya. 2 nih kan. 3, 4, 5 ya. Ada 5 tahap juga ya. Karena percabangannya dianggap satu tahapnya. Jika, maka, atau lakukan yang lain. Jika, maka, tapi, maka. Nah, gitu. Kan itu satu kalimat aja atau satu langkah ya, yang memilih salah satu di antara dua langkah. Oke. Pertama-tama setelah mulai, maka di sini dilakukan pengaturan A sama dengan 0, Q sama Q min satunya otomatis 0 juga. Q-nya ditentukan sama dengan multiplier angka pengali ya. M-nya angka yang dikali, N-nya jumlah bit paling banyak di antara Q dan M-nya. Oke. Setelah ini, langkah 2-nya adalah mengecek Q0 dan Q1. Nah, berarti Q0 dan ini, Q0 dan Q-1 ini dicek ya. Apakah 00 atau 01 atau 10 atau 11 gitu. Kalau dia 10, maka masuk ke tahap A sama dengan A min M, A kurang M. Kalau dia 01 berarti masuk ke langkah A sama dengan A plus M. Tapi kalau dia 00 atau 11 nilai Q0 Q min satunya, maka dia langsung ke geser shift right ya, geser ke kanan. Nah, ini tahap keduanya. Setelah tahap kalau nilai bitnya 00 dan 11 itu langsung ke tahap 3 ya. Kalau yang 01 10 itu harus ini dulu ya, harus A plus M atau A min M. Oke, tahap 1, tahap 2, tahap 3 geser, baru N sama dengan N kurang 1. Nah, tahap 4 ya, 1, 2, 3, 4. Tahap 3 pengecekan apakah N nya sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia 0 berarti proses selesai, dihentikan. Kalau dia tidak berarti balik lagi ke pemeriksaan Q0 Q-1. Ulangi perkalian, ulangi tahapannya gitu ya. Oke. Kita coba langsung ke contoh ya. Nah, karena ini algoritma boot, boleh pakai positif, boleh negatif. Tapi untuk mempersingkat video, kita pakai bilangan negatif ya. Ini angkanya min 3 kali 7. Nah, ini jawabannya bukan lagi invalid soalnya, tapi langsung dikerjain pakai algoritma boot ya. Ini kata kuncinya pakai algoritma boot. Kalau pakai unsigned bit berarti invalid. Kalau algoritma boot bisa ya. Bilangan positif apalagi ya. Nah, sini saya coba bantu teman-teman. Min 3 kita cari dulu deh bit hasilnya ya. Min 3 kali 7 itu berapa? Min 3 kali 7 adalah min 21 ya. 21 itu adalah 16 tambah 5 kan. Nah, berarti di sini 16, 5 itu 4 dan 1 ya. 16, 8, 4, 2, 1. Jangan lupa harus 8 bit nih, karena dia nggak bisa pakai 4 bit. Berarti kasih 8 bit. 0, 0, 0. Nah, ini ya. Berarti bitnya adalah ini positif 21 ya. Saya tulis ulang 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, uniknya algoritma boot ini akan menghasilkan bilangan negatif dalam format komplement 2. Nah, itu ya. Dalam format komplement 2, bukan komplement 1. Oke, kita bikin ini ke komplement 2.
Ini positif 21. Dengan cara balik dulu, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Nah, jadi gini ya. 0, 1, 0. Lalu kita tambah dengan 1. 0 plus 1, 1. Jadi 1, 0, 1. Ini 0, 1, 1, 1. Sama ya. Nih. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Sama nih ya. Berarti benar yang di sini hasilnya nanti harus valid seperti ini. Gimana caranya? Gampang. Ini saya pakai langsung di sini ya. Biar nggak di Excel lagi. Pertama-tama teman-teman harus juga di Excel ya supaya teman-teman paham lah. Oke, saya kasih di sini pertama-tama tuh dia ngikut ini aja. Kasih A Q min 1. Kalau bisa nanti min satunya ini di ini ya. Kecil aja di bawah sama M. Nah, masukin A-nya pasti 0 ya kan. Pakai 4 bit aja karena masih cukup ya, 4 bit 0. Q-nya pakai multiplier ya. Multipliernya adalah min 3 bit. Bit min 3-nya pakai komplement 2. Nah, gitu teman-teman. 3 itu kan 1 1 ya kan. Kasih di bit ini supaya dia genap jadi 4. Dibalik 1 1 0 0. Kasih plus 1 biar dia jadi komplement 2. Ini sama dengan 1 0 1 1. Benar ya? 1101 adalah min 3 komplement 2 nya. Berarti 1101 ya. 7 itu langsung aja 0 111. Bukan, saya lihat M ya. Ini M. Nah, multiplikan yang dikali Q min 1 tuh pasti defaultnya 0. Nah gitu. Oke. N-nya berapa? N-nya 4. Diingat-ingat aja, N4 nya diingat. Oke. Ini adalah tahap yang ini. Tahap ini tuh ya pemberian nilai A, Q, Q min 1 dan M. Di tahap ini ya. Kemudian kita masuk percabangan pertama. Ya, cabangan pertama adalah nih. Apakah Q0 dan Q min 1 nilainya 10, 01 atau 00 atau 11? Cek nih. Q0 nya 1, Q min 1 nya 0, berarti nilainya adalah 10. 10 di mana? Nah, di sini berarti A sama dengan A kurang M. Nah, berarti A nya adalah 0 dikurang 7 berapa? 0 kurang 7 ya min 7. Min 7 cari komplement 2 nya. Nah, jadi 7 balik 0 tambah 1 ya, plus 1. Ya benar ya, 0 tambah 1 ini 0 turun. Nah, berarti di sini jadi 1001 ya. Ini menjadi tetap 1101. Ini 0, ini 0111. Tetap ya, ini tetap, ini cukup turun. Ya, ini aja yang berubah. Oke. Kita cek. Nih, habis itu shift right ya, shift right. Nah, ini kan ini nilai kita yang ini ya. Nah, di sini nilai kita yang ini kita cek dulu 100111. Nih, aduh susah ya. Itu takut inilah kekurangan dari kalau kita online ya. 1101 nggak bisa, nggak bisa fleksibel gitu ya. Nah, ini tahap A kurang min 1 kan. Oh, ini geser kiri ya, salah nih. Mana ada kita geser kiri ya? Oh, kebalik nih ya. Ini yang ini. Aduh, mana sih? Ini salah. Nah, baru kita yang ini geser ke kiri untuk mendapatkan yang ini. Oke, geser ke, kok geser kiri, geser kanan. Geser kanan ya, kan geser kanan ya. Kan geser kanan, shift right. Oke, geser kanan. Yang ini geser kanan berarti yang ini ya.
Apa yang digeser? A, Q, dan Q min 1. Nah, ini mulai dari ini digeser hilang jadi 0 ya. Nah, ini digeser Q0-nya yang digeser ya. Jadi Q0-nya kan 1, berarti di sini 1. Nah, ini 1 ini masuk sini kan menjadi berarti 1 1 1 0. Nih, ini hilang sisa ini kan. Ya udah, ini lagi digeser. Ini digeser. Kalau dalam algoritma ini penggeserannya gini, 1 0 1 1 1001 ya. Ini digeser ke sini kan, ke Q kan. Nah, ini menjadi bit yang ini 0, ini ke sini 0. Nah, ini ke sini 1, yang di depannya sini karena depannya 1, maka di sini juga 1. Nah, gitu ya. Jadi menggesernya bukan ditambah dengan 0. Kalau sebelum di video sebelumnya kan ditambah dengan 0. Tapi kalau dalam algoritma boot dia ditambah dengan, dia bergantung pada pada bit paling kirinya, apakah dia 1 atau 0. Kalau dia 1 berarti yang ininya bukan 0 tapi ganti jadi 1. Nah, itu ya. Kenapa nilainya jadi 1100. Nah, gitu teman-teman. Oke, ini tinggal di copy. Sehingga penggeseran tuh hasilnya begini. 110 1110 Q min satunya 1, M-nya seperti ini. Gitu ya. Oke. Geser sudah, berarti tinggal N kurang 1. N-nya tadi 4 kurang 1 jadi 3. Apakah 3 kurang sama dengan 0? Belum. Berarti masuk sini. Cek lagi Q0 Q min 1. Q0 min 1 apakah 01? Ya, 01. Berarti A plus M. Nah, ini disebut sebagai ya. Udah benar ya. A plus M. Oke, A plus M. A-nya berapa? A-nya min berapa nih ya? A plus 1. Oke, kita coba aja cek. 1100 ditambah dengan M kan tadi. Nah, A sama dengan A plus M, berarti 1100 ditambah 0111. Oke. 0111 tambah 0 tambah 1 1, 0 tambah 1 1. 1 plus 1 berapa? 0 kan di sini naik 1. 1 plus 1 0. Nah, yang ini apa? 1 plus 1 0. Nah, ini indeks ini bukan indeks, hasil carry ya. Carry ini akan merubah negatif menjadi positif. Berarti hasilnya adalah 0011. A-nya berarti yang ini. 0011. Yang ini turun dulu. Nilainya turun. Nah, ini berarti tahap A plus M ya. Kita lihat apakah benar. Nah, 0011 1110. Ini 1, ini 0111. Oke. Apakah sudah ini? Belum. Baru sampai sini. Kita shift right. Shift right berarti yang ini digeser ke kanan. A Q min 1. Ini digeser jadi hilang. Nah, ini masuk sini, berarti 0 ini masuk sini jadi 0. Yang ini, nah ini karena dia ini 1, 0, jadinya 1111 ya kan. Ini menjadi 03 kali 1. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, kita lihat 1 2 3. Nah, gitu ya. Sama enggak? Nah, sama 0001. Ini 1111. Ini 0, ini sama, tinggal turun. Oke, sampai sini N kurang 1, N nya tadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, apakah sama dengan 0? Belum. Balik lagi berarti. Cek Q0 dan Q min 1. 1 0, nah berarti A kurang M. 1 dikurang ini berapa? 1 kurang 7 berapa? Min 6. Min 6 itu berapa? Komplement 2-nya. Jadi yang pengurangan ini hasilnya harus komplement 2 ya. Min 6. 6 itu adalah 2 tambah 4 kan? Nah, begini ya. Nah, udah balik 1 0 0 1 tambah 1 0 1 1 0 1 1010 berarti di sini. Sini berarti 1010. Ini min 6 ya. Q-nya dan ininya turun.
Nah, ini berarti tahap yang A kurang M ya. Shift right. Oke, shift right, geser. Nah, ini 1 berarti masuk sini 1. Ini berarti 0 yang ini masuk sini menjadi 0111 ya kan. Nah, ini menjadi 1101 1101 ya, karena digeser kanan ya. Karena angka awalnya 1 berarti yang di depan sini, yang di sini 1 bukan. Oke, kita cek apakah sama. Set. Nah, bukan ini, yang ini ya, 1010 ya, benar. Setelah digeser, setelah digeser apakah nilainya sama? Nah, aduh susah. 1101 ya kan, 0111. Nah, ini 1, ini bukan geser ya, kebalik nih. Ini ya kurang M, ini aduh salah, susah. Ini paste lagi, ini A kurang M ya. Nah gitu, sorry teman-teman, maaf ya. Nah, sampai sini tadi geser kanalnya. Oke, selanjutnya N nya tadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Apakah 1 sama dengan 0? Belum, balik lagi ke sini. Oke, sekarang cek Q0 Q1 nya. Q0 nya 1, Q1 nya Q-1 nya 1, berarti 1 ya. Udah 1 langsung shift right. Shift right berarti 1 ini hilang, yang ini masuk ke sini 1-nya. Nah, yang ini jadi 1011 ya, 1011. Yang ini menjadi 1110 ya kan. Nah, udah. Setelah shift right, N kurang min 1, N kurang 1, N nya tadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, apakah 0? Ya, berarti selesai. Nah, ini hasilnya. Nah, ini tinggal turun, paste ya. Ini hasilnya apakah sama dengan hasil? Nah, kita coba di slide apakah sama ya. 1110 1011 sama. Nah, berarti min 3 kali 7, kita lakukan operasi binernya menggunakan algoritma Booth, menghasilkan min 21 kan, yang mana biner dari min 21 adalah 110 1110 1011. Nah, gitu. Tanda paling bit paling kanan, paling kiri ini adalah bit tandanya. Kalau dia 1 Kak, dia negatif kan. Nah, gitu ya. Oke, ribet ya. Nah, dan harus hati-hati juga. Karena orang seperti saya pun orang seperti saya sombong, enggak sombong ya. Karena ini rentan hilang fokus ya. Apalagi kalau dikejar waktu, wah. Ini bisa jadi kelewat gitu. Nah, ini perkalian teman-teman. Kita sudah belajar algoritma perkalian unsigned bit dan algoritma perkalian signed bit ya. Sekarang kita ke pembagian. Nah, untuk pembagian ini algoritmanya teman-teman harus paham dulu. Kalau di perkalian kan ada multiplier dan multiplikan ya. Kalau dalam pembagian itu ada dividen, adalah bilangan yang dibagi, ada divisor, bilangan pembagi ya. Pembagian biasanya bukan pakai 0 bagi 1 perkalian langsung ya, 1 bagi 0, enggak bisa. Dia menggunakan algoritma. Oke. Nah, Q-nya sama dengan dividen, M-nya sama dengan divisor, A-nya akumulator atau 0, defaultnya, N-nya jumlah bit. Kita langsung ke soal aja. Kita ke soal bahwa di sini ada 7 bagi 4. Nah, nanti hasilnya ada di kolom A dan Q ini ya. Oke. Langsung kita ke sinilah ya. Bentar. Oke, kita sediain tabel A, Q, M ya. Masukin angka-angkanya. Angka yang pertama adalah A itu otomatis 0, sejumlah N bit ya. Kemudian Q itu mau apa?
divisor ya, bilangan pembagi. Pembaginya yang mana? Pembagi itu adalah nih yang dibagi 7, pembaginya 4. Berarti di sini 0 1 0 0 sama dengan 4 kan? Salah ya, Q ya, sorry. 7 ya. Yang saya kira tadi M ya. Q adalah berarti 7 0 1 1 1. M adalah 4, berarti 0 1 0 0. Nah, gitu. Sama ya. Nah, ini sama hasilnya. Sekarang setelah dapat yang ini, kita ke shift left, langsung geser kiri. A dan Q. Udah geser kiri, ini menjadi 1110 ya kan. Ini menjadi 0000. Nah, ini turun. Tinggal turun. Geser kiri. Baru A sama dengan A kurang M. A-nya adalah 0 dikurang 4 berapa? Min 4. Min 4 itu berapa bit biner binernya? 4 adalah 0 1 0 0. Berarti komplemen 2-nya 1 0 1 1 tambah 1 dengan 0 ini 0 ini 1 ini 1. Nah, ini 1. Berarti 1100. Nah, ini adalah untuk nilai A-nya. 1100 ya. Kita cek dulu ya. Yang ini apakah sama dengan yang ini? Sama ya, 00. Nah, 1 digeser kiri kan tadi. Nah, itu. Oke, kemudian yang ini tinggal kita copy. Nah, apakah sama dengan baris 3? Sama dong ya. 1100 111 0 0100. Oke, habis itu tahapnya apa lagi? Nah, tahapnya adalah apakah A kurang dari 0. Nah, kalau A kurang dari 0, ini A nya kan negatif nih, terbukti dari bit paling kirinya 1, berarti kurang dari 0. Ya udah, berarti Q0 nya sama dengan 1. Nah, berarti Q0 yang ini 0 kan, jadiin 1, sehingga ini menjadi 1111 ya. Lalu N kurang 1 4 kurang 1 sama dengan 3. Apakah sama dengan 0? Enggak, balik ke sini. Tapi sebelum kita ke atas, kita copy dulu yang ini. Nah, copy. Nah, gitu ya. Sehingga nilai habis ini harusnya sebentar. Oh, enggak. Benar ya, yang ini ya. Nasib. Q sama dengan 0. Bentar teman-teman. Ini harusnya tuh ya, salah ya. Q0 sama dengan 1. A kurang M, lalu yang sampai sini ya, A kurang M. A kurang M di sini kan. Ya. Tapi kok 0 dia ya? Oh, salah. Ya, A kurang M tuh saya tadi ke no, harusnya ke yes ya. Apakah, nah di sini ya teman-teman. Nah, ini salah ya, maaf. Sampai sini kan? Sampai sini tadi A kurang M, sampai nilai yang ini ya. Ini A kurang M. Sama ya. Apakah A kurang 0? Ya, harusnya tadi saya ke kanan, bukan ke kiri. Nah, itu ya. Yes, berarti di sini Q0-nya sama dengan 0. Nah, karena ini Q0 sama dengan 0, udah berarti nggak berubah dia, 1110 kan. Nah, M-nya, nah ini disebut restoring. Kan awalnya tadi min berapa? Min 6. Min 4 ya. Min 4 ditambah lagi dengan 4. Min 4 tambah 4 sama dengan 0. Ya, berarti di sini balik ke nilai semulanya. Nah, ini yang disebut sebagai restore division. Pembagian dengan cara mengembalikan
nilai A-nya, restore A-nya. Nah, itu ya. Ini cukup. Nah, cukup ngikut aja turun. Nah, itu sehingga ini sama ya. Makanya saya tadi bingung ya, karena saya salah belok ya. Tadi ke kiri, harusnya karena A-nya kurang dari sama dengan kurang dari 0, harusnya dia ke yes ya. Nah, nanti teman-teman harus jeli juga ya. Oke, sangat mudah untuk salah di sini. Oke, sampai sini benar. Ini adalah tahap 1, teman-teman. Tahap 1. 1. Nama tahapannya teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke, habis ini karena dia belum selesai, ini kan n-nya masih 3, ke sini shift left AQ. Shift left berarti di sini sama dengan Q-nya geser ke A ya, berarti ini sama dengan 0001. Nah, 0001 yang Q-nya sama dengan 1100. M-nya tetap. Nah, gitu. Kita lihat apakah sama. Nah, 0001 1100. Nah, gitu. Habis shift left A kurang M. A-nya 1 dikurang 4 sama dengan min 3. Min 3 tuh binarnya berapa? Komplement 2-nya. Oke, kasih 3. Nah, gitu ya. 4 digit. Balik 1001 tambah 01 101 berarti 1010. Oke, 1010. Q dan M-nya ngikut aja. Nah, gitu. Habis itu habis A kurang M, apakah A kurang dari 0? Ini min 3 ya. Min 3, saya tulis saja min 3. Min 3 A-nya. Kurang dari 0 enggak? Iya. Ya, berarti ke kanan. Nah, Q0-nya jadi 0. Ini karena Q0-nya sudah 0, udah berarti enggak berubah ya. Oke, lalu A-nya A plus M di restore. Min 3 ditambah 4 sama dengan 1. Nah, nilai ini berarti sama kan? Nah, sama dengan 1 positif, ya kan? N kurang 1 berarti tadi 3 menjadi di sini 2N-nya. Nah, sama enggak yang ini? Dengan tabel. Set, nah. Ini ya. Wah, saya salah lagi kayaknya yang ini. 3, oh iya nih binarnya juga salah ya. 3 itu 11, ini 00, dibalik 1100 tambah 1 plus nah 1011. Nah, ini apa min 3 tuh seperti ini 1101. Maaf ya teman-teman ya. Ini kalau nggak jeli otomatis salah ya kalau di soal, jadi harus jeli. Tapi yang ininya benar ya. Oke. Ini tadi sisa 2, balik ke sini berarti sisa 2 kan. Nah, sisa 2. Ini harusnya 4 ya. N-nya 4. Aduh. Ini N-nya 4. Step 1. N-nya 4, nih N-nya 2, N-nya 3 ya. Atau step 1, ini step 1, step 2 gitu. Oke, berikutnya berarti shift left A, AQ. Geser nih, berarti A-nya menjadi, karena Q-nya masuk nih 1 ya, jadi 0011. 0011, yang ini menjadi 1000. Nah, gitu. Ini tetap gitu. Oke. Nah, ini A-nya 3 ya, positif 3. Udah digeser, A kurang M. 3 dikurang 4 sama dengan min 1. Berapa binar min 1? 1 itu gini. Balik 1110 tambah 1 plus 1111. Oke, berarti ini menjadi 1111. Ini tetap ya. 2 ini tetap, tinggal turun dulu. Nah, gitu. Sama enggak? Sama. Nah, ini ya, sama ya. Nah, ini yang tadi sama juga nih, yang ini set ya. Yang kurang tadi ya, 3. Yang barusan kita
Geser yang kurang tadi, oke, sama. Habis digeser, habis dikurang, kita apakah A-nya kurang dari 0? Ini tadi min 1 kan? Ya, berarti kembalikan. Q0-nya jadi 0 karena di 0 ya udah. Dia jadi nggak berubah. Kemudian A-nya tambah dengan M. Min 1 tambah 4 sama dengan 3. Ya, udah. Balik lagi berarti 0, 0, 1, 1. Ini turun. Habis itu N kurang 1. Ini tadi menjadi 2 ya. Ini N-nya 2. Berarti ini tahap ketiga gitu ya. Oke, sama nggak? Set 0011 1000 0100 sama ya. Masih aman? Oke. Apakah N-nya sama dengan 0? Belum. Berarti ini dikurang ya. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Apakah sama dengan 0? Belum. Balik ke sini, shift A Q left. Nah, di sini ini masuk ke A berarti jadi 0111. Ini menjadi 00 00 00. Ini menjadi sama ya, sama aja. M tuh nggak pernah berubah teman-teman. Oke, lanjut kita cek apakah sama. Nah, 0111 0000 0100. Habis geser kiri, A kurang M. A nya sekarang 7 kurang 4 berapa? 7 kurang 4 3. 3 itu berapa? 011. Nah, ini 3 ya. Kemudian ini turun dulu. Nah, apakah A-nya lebih dari 0? Apakah A kurang dari 0 gitu kan? Tidak. A-nya kan lebih dari 0, berarti yang 0 nih. Berarti Q0-nya sama dengan 1. Nah, yang ini sama dengan 1 berarti. Jadi ini berarti 0001. Nah, gitu. Akhirnya ketemu yang itu ya. Ini turun. Ini turun juga. Nah, gitu. Habis itu N kurang 1, N-nya tadi 1 ya. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini tahap keempat. Ya udah selesai. Apakah 1 kurang 1 sama dengan, apakah N sama dengan 0? Ya, selesai berarti. Inilah hasil dari perkaliannya. Coba kita cek. Nah, 0011. Nah, ini ya. 7 bagi 4. Hasilnya yang ini. Sisa baginya ini. Nah, hasil pembagian yang ini. Sisa bagi ini. Coba, ini adalah 1. Ini adalah 3 ya. Kalau desimalnya. Nah, gini. Tuh kan. Nah, 0011 0001. Hasil bagi, sisa bagi. Apa sih hasil bagi, sisa bagi? Nah, teman-teman, ketika kita melakukan perkalian 9 dibagi 2 misalnya gitu ya. Ini berapa nih? 8. Sorry, ini adalah 4 kan. 2 kali 4 8, kurang 9 kurang 8 1. Nah, ini hasil bagi ini sisa. Nah, gitu. Jadi sisa itu yang ini di kolom A. Hasilnya nanti didapat dari kolom Q ya. Coba kita pakai 7 dan 4 ya. 7 dibagi 4. Kan 1 ya. Ini 4. Nah, kurang sisa 3 kanan. Ini adalah sisanya. Benar ya sisanya ini. Ini hasil baginya. Nah, begitu teman-teman. Ya. Jadi hasil baginya 1, sisa baginya 3. Ini belum sampai ke floating point ya. Karena ngapain juga kita ke sana. Maksudnya sampai ke desim real, bilangan berkoma kan. Jadi algoritmanya memungkinkan sampai ini aja, sampai dapat sisa bagi ya. Dia berhenti di sini. Nah, jadi kalau teman-teman ketemu ini bahasa pemrograman yang kalau pembagian itu hanya menghasilkan bilangan bulat, berarti dia pakai algoritma restore division. Ada lagi yang bisa atau mampu menghasilkan pembagian berkoma. Nah, berarti itu algoritmanya beda lagi ya. Contohnya kalau di kalkulator ini bisa nggak ya? 7 dibagi 4. Nah kan, 1 kan? Dia nggak bisa nih, nggak bisa menghasilkan biner negatif karena ribet ya menghasilkan biner negatif.
dengan menggunakan ini Restore Division. Ada algoritma lain lagi, cek aja ya. Tapi di sini enggak, di video kita enggak dibahas. Nah itu teman-teman, ini adalah materi kita terkait algoritma perkalian dan pembagian. Kalau teman-teman bingung, tinggal diulang aja, latihan dengan angka lain ya. Karena ya susah untuk menjelaskan dengan contoh yang banyak itu di video. Nanti teman-teman bosan, pusing juga kalau kepanjangan videonya. Makanya di sini harus banyak-banyak latihan, apalagi buat yang persiapan ujian UTS ya. Harus banyak-banyak latihan sendiri ya. Karena kalau enggak tadi saya aja nih udah bolak-balik ya ngerjain ini, apalagi nanti di meja ujian yang waktunya terbatas. Jadi teman-teman harus persiapkan dengan baik dengan banyak-banyak latihan. Nah itu teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau nggak ada ya saya berharap ini bermanfaat. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.